Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan selanjutnya di mata kuliah manajemen perhotelan ini, kita memasuki materi tentang bisnis perhotelan. Untuk lebih dalam membahas tentang bisnis perhotelan, kita harus tahu dulu pengertian tentang hotel. Pengertian hotel atau definisi dari hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa bagi umum yang dikelola secara komersial. Sejarah perhotelan. Sebelum saya melanjutkan tentang bisnis perhotelan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sejarah perhotelan. Pada permulaan abad Masehi, hotel berasal dari kata inn atau lodge yang artinya adalah menyewakan sebagian rumah. Awalnya pada saat itu rumah yang disewakan itu hanya sebagai tempat untuk istirahat. Pada permulaan tahun 1750 sampai 1790, fungsi hotel semakin berkembang dan mencapai puncaknya pada saat revolusi industri. Dan cikal bakal perhotelan modern adalah hotel yang dibangun pada tahun 1829, yaitu yang bernama Hotel The Tremont House. The Tremont House adalah hotel modern pertama kali yang memberikan pendidikan dan menyeleksi karyawannya untuk pelayanan tamu di hotel. Dan keberhasilan The Tremont House telah mendorong lahirnya hotel modern baru yang bersaing untuk meningkatkan mutu baik pelayanan maupun fasilitas. Pada permulaan abad 20, industri perhotelan sudah mulai memperkenalkan hotel kelas menengah yang mengutamakan kepraktisan. Dan industri perhotelan mengalami kejayaan selama dan sesudah Perang Dunia Kedua. Terdapat dua kelompok besar jenis hotel. Yang pertama yaitu city hotel dan resort hotel. City hotel artinya adalah hotel yang terletak di tengah kota dan kebanyakan digunakan untuk usahawan. Ciri lain dari itu, city hotel berbentuk building atau bangunan. Sedangkan yang kedua, resort hotel. Resort hotel adalah hotel yang terletak di daerah tujuan wisata dan kebanyakan digunakan oleh wisatawan. Yang dimaksud di sini daerah tujuan wisata bisa pantai, gunung, pulau, dan sebagainya. Perkembangan hotel di Indonesia itu bisa terlihat setelah Indonesia merdeka di tahun 1945. Hotel yang dibangun waktu itu yang menjadi milik pemerintah antara lain Hotel Indonesia yang ada di Jakarta, yang biasa dikenal dengan sebutan Bundaran HI, kemudian Bali Beach yang ada di Bali, dan yang terakhir adalah Samudra Beach yang ada di Yogyakarta. Karakteristik bisnis perhotelan. Karakteristik bisnis perhotelan ada 4 karakteristik khusus untuk perhotelan. Tapi sebelum saya menjelaskan karakteristik bisnis perhotelan, sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam penggolongan atau pengklasifikasian hotel, kalau dulu ditentukan oleh PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, tetapi sekarang sudah menjadi hak dari LSU, yaitu Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, untuk menggolongkan klasifikasi hotel, apakah hotel tersebut hotel berbintang atau non bintang. Karakteristik bisnis perhotelan, ada 4 karakteristik khusus bisnis perhotelan. Yang pertama itu adalah produk nyata atau tangible, yang kedua produk tidak nyata atau intangible. Selanjutnya ada perishable, yaitu produk hanya bisa dijual saat itu. Dan yang terakhir adalah non perishable, produk yang tetap.
Yang dimaksud dengan produk nyata atau tangible adalah produk yang bisa dilihat, bisa dipegang, bisa diraba. Contoh kalau di hotel kita bisa melihat nyata hotelnya, buildingnya, bangunannya. Kita bisa melihat roomnya, kita bisa melihat front desk-nya, kita bisa melihat lobbynya di mana wujudnya itu nyata dan bisa dilihat. Sedangkan yang tidak nyata atau intangible itu adalah produk yang kita tidak tahu bentuknya, tapi kita bisa merasakan itu. Contoh dari bisnis perhotelan tentang produk tidak nyata itu adalah service atau pelayanan. Kemudian kepuasan itu yang disebut dengan produk tidak nyata. Yang ketiga, perishable, yaitu produk yang hanya bisa dijual saat ini. Perishable ini biasanya identik dengan produk, food product. Contoh, perishable adalah produk yang harus dibeli, dimasak, dan harus habis saat itu juga. Contoh vegetables, bayam misalkan. Bayam pada saat bayam itu dibeli, harus saat itu juga dia harus dimasak dan harus habis saat itu juga. Jadi tidak mungkin kita beli bayam sekarang kemudian disimpan di freezer, 2 minggu kemudian kita memakai bayam untuk dibuat sayuran. Karena apa? Bayam itu disimpan di lemari es tidak menjadi lebih segar tetapi akan menjadi layu dan tidak fresh. Non-perishable atau produk yang tetap itu adalah produk yang berkaitan dengan beverage, yaitu minuman. Contoh, minuman yang disajikan di hotel itu ada yang jenisnya koktail dan mocktail. Koktail adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, sedangkan mocktail adalah minuman yang tidak mengandung alkohol. Bagi minuman yang mengandung alkohol, dalam pembuatan minumannya itu ada takaran yang harus dipergunakan. Makanya dikatakan bahwa beverage itu merupakan produk yang tetap atau non-perishable. Saya akhiri untuk bisnis perhotelan. Kita ketemu lagi untuk materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.